Baik Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz Syarif Basir, materi yang padat gitu ya, yang bisa kita ambil banyak hikmah dan pelajaran. Kepada teman-teman Ustadz-Ustadzah di berbagai cabang di Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ide, gagasan dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Kami persilahkan. Bisa lewat chatting atau mau bicara langsung juga diperbolehkan. Tapi kalau bicara langsung sekitar 1-2 menit saja pertanyaannya langsung. Karena waktunya kita sampai jam 11 dan ini sudah sekitar 18 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari mana? Ustazah Tia Karlina. Dari mana ini? Saya Ustaz. Silakan Ustazah Tiara Karlina, dari mana nanti? Tiara Oke, Karlina. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari SMA IT Al Irsyad Karawang. Oh iya, silakan Karawang. Izin bertanya Ustadz, di sini kan ada 4 karakter pemimpin. Yang pertama itu Sidik, Amanah, Tablik, dan Fatona. Nah, di sini saya menyoroti perihal tentang Sidik. Ya, Sidik sendiri itu adalah jujur dan benar gitu ya Ustadz. Nah, kan sering ada yang bilang kayak gini, berbohong demi kebaikan. Nah, gitu kan. Itu bagi seorang pemimpin itu gimana? Hukumnya atau saran atau sebaiknya gimana gitu. Karena kalau misalkan kita jujur, itu akan merugikan lembaga atau merugikan orang banyak lah, seperti itu. Paling pertanyaannya seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustazah Tiara SMA IT Karawang. Ya. Silakan yang lain dulu. Mau langsung atau nunggu yang lain Ustaz? Aja beberapa orang boleh. Sekalian aja penanya-penanya. Yang lain silakan, teman-teman. Bisa lewat chatting atau bicara langsung. Karena waktunya agak sempit, saya sarankan lewat chatting ya, supaya lebih efektif. Nanti saya bacakan. Dari SMP Banyuwangi, dipersilakan 2 menit. Dengan Ustadz dari SMP Banyuwangi, dipersilakan. Itu belum ada tulisan namanya itu. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudir Madrasah Sabiqon. Ya Ustaz, yang mau kita tanyakan Ustaz. Perkenalan dulu, namanya dulu. Oh iya, afwan, nama Muhammad Naif dari SMP Al-Irsyad Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa Ustaz. Oke. Betul. 2 menit ya maksimal. Ya. Oke. Ustaz, yang mau kita tanyakan, apa durasi ideal atau mungkin ada apa tidak, jika ada berapa rentang waktu kepemimpinan itu diberikan kepada seseorang? Jika misalnya ada rentan waktu, idealnya berapa durasinya? Apakah seperti pemerintahan kita yang pilpres 5 tahun sekali atau seperti apa gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Pemimpin ini ya. Ketua penjabat. Satu lagi terakhir untuk yang live bertanya. Jabatan ini. Iya. Sementara cukup Ustaz Syarif 2 dulu Ustaz, karena waktunya juga sempit. Tafadhol Ustaz Syarif. Yang pertama, boleh nggak berbohong untuk kebaikan? Yang kedua, durasi waktu dalam kepemimpinan. Oke. Dari mana? Mas Din ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustazah Tiara ya, dari SMA IT Karawang tentang bagaimana bohong untuk kebaikan. Pada prinsipnya
bohong itu dilarang, haram kan ya. Keburukan dimanapun kebohongan adalah keburukan. Ada pengecualian bohong yang diperbolehkan untuk mendamaikan seseorang, tapi tentu bukan bohong yang keterlaluan ya, yang pas saja ya, terbatas sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Jadi kemudian bohong di dalam pertempuran kepada musuh, misalnya di dalam peperangan ya, tentu kepada musuh kita tidak bisa terang-terangan ya. Berapa senjata kamu? 15 Pak. Dihabisin dong 15, disimpan di mana saja. Nggak usah ditunjukin. Mana tahu kayak gitu kan. Jadi sesuai dengan kondisi. Pada prinsipnya bohong tidak diperbolehkan. Ya. Yang namanya jujur, benar, tadi bukan hanya tidak bohong, tetapi sifatnya, tegasnya ya. Ini yang dimaksud kejujuran di sini, benar posisi kita, benar sifatnya, berada di pihak kebenaran, terus tugas kita perjuangkan kebenaran menuju titik yang benar, gitu ya, menuju arah yang benar. Ini ya. Mulai dari yang benar, berada di jalan yang benar, menuju sasaran yang benar. Itu sidik, ya, kalau mau diringkas. Jadi bukan sekedar, itu taktik saja, ada sekedar taktik itu bohong yang seperti itu ya. Bohong taktik untuk kebaikan. Ya. Jadi tidak semua bisa kita anggap kebaikan, ada batasan-batasannya. Nanti tanya sama Ustadz-Ustadz Madah Diniyah di situ ya, yang lebih paham. Kemudian yang kedua, Ustadz Muhammad Naif. Berapa durasi ideal atau waktu ideal untuk menjadi pimpinan, gitu ya? Ini menjadi pimpinan itu jabatan. Kalau jabatan relatif sekali, gitu ya. Kalau misalnya ada banyak pertimbangan, misalnya kalau jabatan kepala sekolah idealnya berapa tahun? Mau selamanya? Tentu tidak. Ada masanya, kita memikirkan bagaimana ada regenerasi, bagaimana ada jenjang karir, dan lain sebagainya ketika di dalam suatu sistem, gitu ya. Perkara menjadi pemimpin enggak ada batasannya. Kalau pemimpin ya sampai kapan saja. Karena pemimpin diikuti orang bukan hanya karena jabatannya, bukan karena SOP-nya. Kita kebetulan menjadi ketua Alirsat, menjadi kepala sekolah, menjadi lurah, menjadi apa. Itu jabatan saja. Tapi belum tentu kita menjadi pemimpin. Apa orang mengikuti kita karena apa namanya? Karena kebaikan kita, banyaknya ide kita. Banyak sebetulnya pemimpin yang disebut pemimpin non formal itu nggak ada batasnya, sampai meninggal saja orang masih tanya. Ibnu Taimiyah itu patut jadi pemimpin. Imam Syafi'i patut jadi pemimpin. Kenapa? Beliau udah meninggal lama, orang masih buka fatwa-fatwanya. Masalah ini tanya Ibnu Taimiyah. Bagaimana pendapatnya Imam Al-Ghazali? Bagaimana pendapatnya Syekh bin Baz? Bagaimana pendapatnya Imam Malik? Pendapatnya yang lain-lain lah ya, begitu. Jadi tidak ada batas waktunya kalau pemimpin. Tapi kalau jabatan tentu ada batasnya, karena banyak pertimbangan tentu ketika menentukan suatu jabatan. Kemudian ada pertanyaan dari ya, yang di chat Ustaz. Ya, ini yang di chat, ini saya lagi yang chat ada pertanyaan. Tanya Ustadz, ciri pemimpin yang adil itu bagaimana? Ini dari Al-Irsad Tulungagung apa ya? Ya, betul Ustaz. SMP Al-Irsad Tulungagung. Yang mendapat naungan di padang mahsyar. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sudah pemimpin apa saja ya, termasuk rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, termasuk memimpin diri sendiri bahkan ya. Itu yang sudah berpegang kepada tuntunan Islam. Sesuai tuntunannya. Sehingga yang hak diusahakan mendapatkan haknya, yang berkewajiban harus melaksanakan kewajibannya. Ketika kita memimpin istri,
Ya, jadi kita harus bisa menuntun dia, memberikan hak dia sesuai dengan kewajiban kita, dan dia melaksanakan kewajibannya. Kita tuntunkan, kita ajarkan. Ini di rumah tangga. Ketika di kelas, apakah hak-hak murid sudah kita tunaikan? Kalau belum, apa adil? Apa yang seharusnya diberikan, diberikan. Walaupun mungkin di SOP kita nggak ada, petunjuk nggak ada. Di rencana SP ya, Satuan Persiapan Pendidikan itu, persiapan ngajar. Di kurikulum nggak ada, tapi ini memang betul perlu, patut diberikan. Penting sekali untuk murid kita. Sampaikan. Kalau tidak, ya tidak. No. Sehingga ini di sini ada kemudian ya seperti itulah, artinya berpatokan kepada apa yang menjadi ketentuan agama ya, yang wajib seperti apa, meletakkan sesuatu sesuai dengan hukumnya. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang fardu sampai gitu ya. Sesuaikan dengan itu semua, ditetapkan. Sehingga yang fardu didahulukan dari yang wajib didahulukan dari yang sunnah didahulukan dari yang mubah didahulukan dari yang makruh. Kalau pilihannya antara mubah sama makruh, tentu kita pilih mubah. Makruh sama haram, ya pilih makruh lah. Walaupun makruh, tapi daripada haram, lebih baik makruh. Gitu. Kita sudah menempatkan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Itu adil, insya Allah. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Din. Mas Din ini dari mana nggak tahu nih? Apakah Al-Irsyad kan organisasi kader? Apakah kita sebagai guru juga kader Al-Irsyad? Guru adalah pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kalian harus juga menyiapkan mereka. Kalau sebagai muslim, kita akan melihat murid-murid kita itu siapa. Saya dulu pernah tanya, sering saya bertanya kepada guru-guru baru, terutama di Al-Irsyad, di Purwokerto ketika saya berkunjung. Dulu saya pernah menjadi PPA 3 Al-Irsyad, PP3A Al-Irsyad, pengembangan pendidikan Al-Irsyad ya, beberapa tahun yang lalu sebelum saya masuk menjadi sosek di pimpinan pusat Al-Irsyad, masih di zaman Ustadz Abdullah Al-Jaidi. Jadi saya tanyakan kepada guru-guru waktu itu pertemuan di Banyuwangi, saya tanya, apa yang kalian lihat ketika melihat murid-murid itu di sekolah? Melihat apa? Melihat ini, melihat itu, macam-macam ya. Kok enggak ada satupun yang melihat masa depan Islam? Saya melihat ini, sewajibnya seorang guru melihat masa depan Islam nih. Murid kita adalah masa depan Islam di negeri kita. Kalau kita menjadikan mereka anak-anak yang istimewa, yang top, ya kita bisa melihat insya Allah cahaya Islam bersinar di masa depan. Tapi kalau hari ini kita rusakkan mereka dengan sekedar target akademik dan lain sebagainya yang profan sekali, ya kita siap-siap saja melihat nggak punya penerus dakwah nanti. Nggak ada yang meneruskan. Kita kan dakwah ini. Sekolah kita adalah lembaga dakwah. Dakwah apa? Di bidang pendidikan, melalui pendidikan. Intinya dakwah. Artinya membentuk kader. Jadi bagaimanapun ini adalah guru di Al-Irsyad adalah pembentuk kader masa depan. Karena apa yang dilakukan anak-anak nanti di masa tuanya itu sebagian besar tertanam karena kebiasaan yang ada di sekolah kita. Ibu saya seorang yang teliti. Apa-apa rapi, semuanya rapi. Saya tanya, dapat dari mana, Bu? Itu dulu dapat. Ini pelajaran dulu waktu saya sekolah, zaman pasca Jepang waktu itu, Indonesia sedang perang kemerdekaan, mengikuti sekolah, di satu sekolah itu ada pelajaran tertib kerja namanya. Mungkin sekarang nggak ada ya pelajaran tertib kerja di sekolah ya. Jadi apapun yang akan dilakukan itu dirinci, direncana, ditulis. Mau buat apa? Ditulis apa yang harus disiapkan, dengan siapa saya harus bekerja, di mana bekerjanya, melakukan apa saja, masing-masing dibagi tugasnya apa, peralatan yang harus disiapkan apa, bahan-bahan yang harus diadakan itu apa saja yang harus dipelajari, itu ditulis semua. Sampai sekarang ibu saya begitu.
Kenapa? Dapatnya di sekolah dari guru yang bersungguh-sungguh mengajari itu, gitu ya. Kemarin dulu saya ketemu dengan teman ngobrol, teman kuliah. Saya tanya tentang keluarga, tadinya di Bandung, kamu kenapa sekarang di Jakarta? Ngikut anak di Jakarta. Nggak tahu tiba-tiba anak saya diangkat jadi salah seorang direktur Telkomsel. Kemudian kenapa? Padahal dia guru, katanya. Dari dosen di STT Telkom jadi salah seorang direktur Telkom. Sekarang direktur termuda. Baru berapa bulan lalu. Kenapa? Ternyata dia diamati. Kenapa? Cara kerjanya beda. Saya tanya, dia dapat di mana? Waktu dia sekolah dulu. Di sekolah, waktu itu dapatnya di Sekolah Taruna Nusantara. Kebiasaan-kebiasaan di Taruna Nusantara. Kebiasaan pribadi di Taruna Nusantara. Itu yang menjadi penghargaan. Bukan skillnya, bukan keahliannya, bukan gelarnya. Ternyata justru kebiasaan. Siapa yang mengajarkan itu? Kebiasaan itu tentu yang mengajarkan guru. Inilah guru. Sifatnya sangat strategis menjadi pembangun kader ciri pemimpin yang adil. Terus satu lagi, cukup ya sementara ini, satu lagi kita sering mendengar ini hak prerogatif pimpinan. Apakah betul itu memang hak prerogatif? Kalau ada, bagaimana seorang pemimpin harus menggunakan hak prerogatif? Ini mungkin yang dimaksud pimpinan satu lembaga gitu ya. Itu kan tentu ada anunya, ada ketentuan di lembaga itu. Biasa ya. Ada SOP, kalau ini sekedar SOP saja. Mempunyai hak prerogatif, ya jelas ada hak. Di dalam Islam juga mengenal sebagai apa saja, gitu ya. Yang menentukan arah rumah tangga itu suami. Nakoda rumah tangga. Bukan misalnya istri taat kepada suami sepanjang tidak diajak maksiat kepada Allah. Begitu juga di dalam urusan kampung ada tentu masing-masing punya hak tertentu, gitu ya. Ini harus menggunakan hak prerogatif. Bagaimana menggunakan haknya? Hak prerogatifnya tentu harus dengan bijak. Walaupun itu haknya tentu dengan bijak. Umar tuh khalifah yang bisa mencabut hak seseorang menjadi pemilik budak. Beliau dengan bijak menebus budak. Karena itu jauh lebih sedikit resikonya, lebih baik dampaknya. Misalnya itu wise. Jadi itu dengan kebijakannya. Kemudian satu lagi, bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin jika terkendala oleh hierarki atasan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya, tergantung anunya. Posisinya dia laksanakan tanggung jawabnya, sesuai tanggung jawabnya dulu. Selebihnya, lebih dari tanggung jawabnya, dia sampaikan. Yang kalau memang bukan wewenangnya, secara kedinasan misalnya, bukan wewenangnya, ya jangan dilakukan. Kita melakukan misalnya memberi saran, itu tentu bukan tidak membuat kebijakan, tidak membuat langkah pasti atau tindakan, tetapi misalnya kita memberi saran, mana lebih baiknya. Argumentatif. Seorang pemimpin argumentatif, pangkatnya bisa di bawah, tapi karena argumentatifnya, dia mungkin justru mempengaruhi atasannya. Saya akan kasih close sedikit. Ya, tadi closing statement dari Ustaz Syarif. Oke ya, saya ingin sampaikan ya, mungkin ringkasan saja, dan nanti ada sedikit satu cerita, 5 menit ya. Jadi menjadi pemimpin itu pertama hendaknya jujur, ya. Yang kedua kompeten. Ini ringkasan dari itu semua ya. Kompeten, punya kompetensi. Ketiga, visioner. Keempat, menginspirasi. Orang yang inspiratif ya. Yang kelima, cerdas. Risikonya mau tidak mau harus selalu belajar. Yang keenam, adil. Ya, kita harus bersikap adil dalam memberi keputusan kepada siapa saja. Ketujuh, luas wawasan. Banyak pengalaman, sebanyak mungkin. Gali pengalaman, pengetahuan dari mana saja. Bahkan kalau perlu belajar dari semut. Nggak hanya belajar dari orang bodoh, belajar dari semut. Yang ke-8, berani. Saja. Yang ke-9, lugas. Cepat di dalam mengambil keputusan. Cepat tapi tidak ngawur ya.
Tapi cepat. Kalau memang sudah harus diputuskan, segera putuskan. Jangan sampai masalah kemana-mana. Yang ke 10, imajinatif. Mampu memberi gambaran kepada anak buah. Apa yang dicita-citakan, apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan, apa yang sepatutnya kita berikan, apa yang menjadi sasaran, sehingga masing-masing orang itu punya gambaran, oh saya harusnya ikut di bidang ini, saya bisa begini, saya lebih suka ini, begitu ya. Orang imajinatif, memberi imajinasi, sehingga bersemangat itu anak buah ya. Kemudian punya manajemen diri yang baik. Masa pemimpin nggak bisa bagi waktu? Orang harus pandai bagi waktu, menghargai waktu. Janji jam 8 mulai jam 8, janji jam 9 mulai jam 9. Dimulai dari yang sederhana. Bisa memanage waktunya, bisa manage emosinya, bisa memanage seleranya, bisa memanage fisiknya, kemampuan fisiknya, bisa memanage finansialnya, ya, bisa memanage pemikirannya. Kemudian yang ke-12, berakhlakul karimah. Ini syarat betul. Yang kalau diringkas, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, menjadi satu hal, yaitu muru'ah, mempunyai muru'ah. Seorang muslim mempunyai muru'ah. Muru'ah intinya punya rasa malu. Orang ini punya rasa malu kalau mau jadi pemimpin. Malu paling rendah kepada orang lain, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada Allah. Malunya di mana? Malunya pada dua bidang. Malu bisa melakukan kebaikan kalau sampai tidak melakukannya, dan malu bisa meninggalkan keburukan kalau sampai melakukannya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk kembali menyelenggarakan pertemuan di pekan yang akan datang, insya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada ikhwas sekalian yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan maupun kesalahan dari kami sebagai pembawa acara. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.